Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Iya, pagi hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk masuk dalam hadirat-Nya, memuji, menyembah, memuliakan Dia dan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membahas ya Mazmur pasal yang ke-6 dan saat ini kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-7. Ya Bapak Ibu di rumah juga bisa membuka Alkitab dan membaca. Kita akan baca secara bergantian juga ya, Bapak Ibu yang ada di gereja. Mazmur pasal yang ke-7. Ya, Mazmur pasal yang ke-7. Kebenaran firman Tuhan ini kiranya memberkati kita. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Perikopnya, Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena kus orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejarku, dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, tidak ada kecuali di tanganmu. Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, Maka sesungguhnya yang mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku di dalamku. bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Tuhan mengadili bangsa-bangsa, hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan manusia, tapi tentukanlah orang yang benar, supaya memuji hati dan orang, ya Allah. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang buka setiap saat. Sungguh kembali ia mengasah pedangnya, melentur busurnya dan membidik. Pada dirinya menggabungkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Dia membuat lubang dalam bayinya, tetapi dia sendiri jatuh ke dalam lubang itu. Kelaliman yang dilakukan kembali menimpa kepalanya dan kekerasan turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha. Sekali lagi ayat 18, 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perikop ini kita melihat tentang keadilan Tuhan ya. Jadi Tuhan itu adil ya. Nah, dalam bagian ini kita melihat di mana keadilan Tuhan bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, dalam posisi Daud ya sebagai orang benar, dia percaya bahwa Tuhan adil. Artinya Tuhan akan membela perkaranya. Ya, tetapi menarik, dia terbuka juga. Kalau memang dia salah, ya dia siap menerima risiko. Ya apapun. Perhatikan di ayat itu tadi katakan. Ayat 4. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Yang pertama ada pengakuan
ya, keterbukaan. Jadi keadilan Tuhan itu tidak hanya membela kita tanpa mendisiplin kita. Nah, pengakuan daripada Daud adalah jika memang ya masalah yang dihadapinya, perlakuan daripada orang Benyamin itu ya, yaitu Kus ya, yang memperlakukan secara tidak baik terhadap dia ya, tidak benar bagaimana orang mengutuki dia, padahal Daud adalah raja, ya, mengatakan sesuatu yang tidak benar atau melawan, menekan, mengintimidasi, padahal dia orang benar. Nah, dia berkata, kalau memang ada kesalahanku, ada orang yang lakukan hal yang jahat kepadanya, ada kecurangan, ya, orang-orang yang bersama dengan aku kurugikan, oke, baik, saya siap. Kalau itu, ya, jadi bagian pertama, kira-kira berani nggak kita berkata seperti Daud ini, ya, Tuhan, Engkau selidiki aku, Engkau lihat hatiku, apakah aku tulus atau tidak, tadi disampaikan di sana kan, selidiki aku Tuhan, apakah jalanku serong atau tidak. Jadi kalau tindakan kita keliru, salah, jadi kita harus siap menanggung risiko. Jadi kita harus siap didisiplin oleh Allah. Amin. Siap didisiplin Allah. Coba lihat kiri kanan. Siap didisiplin. Ya, jauh lebih baik didisiplin daripada dibiarkan. Ingat, ya, dalam kitab Ibrani dikatakan apa? Ya, anak yang dikasihi itu disesah, dihajar. Tapi kalau dibiarkan itu anak gampangan. Memang ketika ganjaran diberikan tidak nyaman, tetapi setelah itu menghasilkan sesuatu yang baik, yang indah, ya, yang membahagiakan. Nah, keadilan Tuhan di mana? Keadilan Tuhan pertama adalah kalau memang kesalahan kita, ya, kita akan siap menerima risiko dan bisa Tuhan disiplin kita. Ya, Tuhan berikan apa ya, semacam disiplin, ya, pelajaran, ya. Jadi hukuman, tapi bukan hukuman untuk mematikan. Kalau Allah memberikan disiplin atau hukuman bukan untuk mematikan. Walaupun kadang-kadang kalau kita didisiplin oleh Tuhan, kita bilang, aduh sudah gak sanggup lagi nih mematikan ini rasanya. Tapi tidak. Ya, Tuhan memberikan disiplin, hajaran namanya. Hajaran dengan batas tertentu, ya, batas. Jadi hajarannya adalah hajaran kasih. Jadi kalau ada orang, ya, kalau seperti anak, ya, anak melakukan hal yang jahat kemudian orang tua pukul dia, tentu pukulannya adalah pukulan kasih, bukan pukulan mematikan. Ya, jadi dipukul, didisiplin, ya, tapi ada batasnya tentunya. Tujuannya adalah memperingatkan anak itu supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, jadi supaya tidak mengulangi lagi hal-hal yang tidak baik. Jadi demi kebaikan anak itu. Nah, jika itu yang aku lakukan, kata Daud, jika aku memang bersalah, jika aku tidak tulus, jika aku tidak benar, ya aku siap mendapatkan disiplin itu, ya. Nah, itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah, ya, bisa saja bukan karena kesalahan dia, tapi perlakuan orang jahat kepada dia. Maka dalam hal ini Tuhan akan bela. Ya, yang kedua adalah keadilan Tuhan adalah Tuhan akan membela kita yang di dalam kehidupan kita yang benar ini bisa saja mengalami perlakuan yang tidak baik, mengalami perlakuan yang jahat dari orang-orang lain. Tetapi Tuhan akan menolong kita, itu keadilannya. Jadi tidak akan dibiarkan kita. Nah, musuh-musuh kita akan didisiplin oleh Tuhan, akan dihajar oleh Tuhan. Ya, perhatikan dikatakan begini, ayat 7. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Ya, orang-orang yang melawan aku, orang-orang yang memusuhiku, orang-orang yang mengintimidasiku, orang-orang yang menzolimiku, orang-orang yang memperlakukan aku tidak baik, orang-orang itu Tuhan, ya, hajarlah, istilahnya gitu, ya. Ini bukan berarti wah boleh dong mengutuk, tidak. Tetapi ini semacam penyerahan kepada Tuhan, minta pembelaan kepada Tuhan. Ya, minta pembelaan kepada Tuhan.
Ya, bangunlah untukku, ya engkau yang telah memerintah penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau dan bertahta di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau orang yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ketikan. Jadi Tuhan tahu semuanya, menguji hati, menguji batin, ya. Jadi dalam segenap kehidupan kita sungguh terbuka, ya, keadilan Allah, yaitu membela kita yang benar, ya, membela kita yang hidupnya berkenan kepada Dia, membela kita yang mengasihi Dia, membela kita yang senantiasa kita bersandar kepadanya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan minta pembelaan, ya, kepada Tuhan atas persoalan yang kita hadapi, termasuk musuh-musuh yang kita hadapi, maka Tuhan akan membela kita. Amin. Persoalan pergumulan yang sepertinya menyerang kita, percayalah Tuhan bela kita. Dengan cara apa? Ya, kita mampu menghadapi beban pergumulan itu, dan beban pergumulan itu akan tersingkir. Amin. Atau beban kita akan ditolong oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, bebanmu akan ditolong Tuhan. Ya, bebanmu seberat apapun. Kalau beban itu kita lihat seperti musuh yang menyerang kita, Tuhan akan bela kita. Ya, Tuhan akan bela kita. Beban, persoalan, pergumulan yang sepertinya musuh bagi kita akan bisa kita taklukkan. Bukan karena kekuatan kita, ya, tapi karena Tuhan. Maka Daud berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya, wow, luar biasa. Ya, perisai bagiku adalah Allah, pelindung, ya, yang memproteksi hidup kita adalah Allah, Tuhan yang berkuasa. Jadi betapa amannya kita di tangan Tuhan. Kenapa aman? Karena tangan Tuhan itu kokoh, ya, perkasa. Ya, jadi tidak ada, ya, panah dari api si jahat yang bisa tembus kepada kita, karena kita dibentengi oleh tangan Tuhan yang perkasa itu, kekuatan Allah yang dahsyat. Jadi ini perlu ada keyakinan kita, ya. Kita bisa visualisasikan bagaimana Tuhan melindungi kita. Jadi setiap kita dimanapun berada, lihat, ya, secara mata iman itu dikelilingi, kita ini dikelilingi kuasa Tuhan, ya, ada kuasa Tuhan, ya. Kalau ada istilah orang bilang apa, auranya gitu, ya, auranya diselimuti oleh kemuliaan gitu, ya. Ya, jadi di sekeliling kita ini ada benteng-benteng yang kuat yang melindungi kita. Apapun persoalan pergumulan yang kita alami, ya, serangan-serangan musuh itu, ya, persoalan itu kan, ya, dia pakai itu, ya, musuh itu melalui persoalan itu sebenarnya mau menghancurkan kita, ya, tantangan, perlakuan orang yang kurang baik atau yang menista kita, menzolimi kita, mengintimidasi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya sang pemazmur, yaitu Daud sendiri, ya, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati keadilan Tuhan. Dan di ayat terakhir tadi, ini yang mau dia lakukan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Jadi keadilan Tuhan jangan kita ragukan. Amin. Satu, kalau kita salah harus terima disiplin oleh Tuhan, harus terima ditegur, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai pelayan Tuhan, kita atau jemaat, saya katakan sebagai gembala, melihat, ya, Bapak Ibu melakukan hal yang tidak benar, ya, jangan sakit hati kalau saya tegur gitu kira-kira. Jangan sakit hati kalau diperingatkan, ya. Jangan langsung ngambek dan tidak datang lagi ke gereja. Amin. Jemaat siap didisiplin, siap ditegur, pelayan-pelayan siap ditegur, atau langsung sedih dan tidak muncul lagi. Loh, kok kenapa nggak muncul dia? Pendetanya suka negur.
Pak Pendeta sih lembut negurnya, tapi Ibu Pendeta kasihan Ibu Pendeta disalahkan. Kenapa Ibu Pendetanya? Aduh, orang Jawa sih orang Jawa, tapi kayaknya bukan orang Jawa katanya. Pak Pendetanya orang Batak, tapi kayak orang Jawa katanya. Katanya. Teguran itu walaupun keras, tapi itu jauh lebih baik daripada ya kelemah lembutan yang membawa kehancuran. Ya, jadi itu persoalannya, kita kurang siap untuk menerima teguran itu. Umumnya manusia ya, kita ya, saya pun seperti itu, langsung terluka rasanya hati ini kalau ditegur ya, padahal teguran itu bagus. Kalau memang salah nggak mungkin kita ditegur padahal benar, tapi biasa kita lebih membela diri, langsung membela diri ya. Jadi yang pertama dari keadilan Tuhan, kalau kita salah Tuhan akan disiplin. Nah, tetapi kalau bukan kesalahan kita sudah benar, loh kok masih diperlakukan oleh orang lain seperti ini, kok masih punya beban? Ya Tuhan izinkan, tetapi Tuhan akan bela. Tuhan akan bela ya saudara, kita sekalian akan dibela oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam perjalanan hidup kita mau berkata, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Aku mau bersyukur terus atas apa? Keadilan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adil, Dia memberi yang terbaik bagi kita. Dia Tuhan yang memperlakukan kita dengan cara yang benar. Ya, Dia bukan Allah yang pilih kasih. Kalau pilih kasih berarti tidak adil. Tetapi ini adalah Allah yang adil. Ya, kalau misalnya kita punya anak dua, ya ada makanan, ya maka kedua anak itu sama jumlahnya yang kita bagikan. Kadang-kadang ada orang tua kan, kadang-kadang ke anak ini dia agak kurang begitu, anak, padahal anak sendiri loh. Ya, saya pernah melihat seperti itu. Yang satu ini anaknya memang agak bandel, udah jangan kasih sama dia, ini aja. Tapi juga adil ya, karena dia bandel gitu ya. Nggak ada yang bandel ya. Tapi dua anak kalau kita mau bagi, ya bagi dua-dua sesuai dengan jatah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, sehingga dalam setiap perjalanan hidup ini naikkanlah syukur kepada Tuhan, bermazmurlah bagi namanya. Ya, bermazmurlah karena Tuhan itu adalah Allah yang adil. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita, Dia adalah Tuhan Allah yang adil. Kita akan